Di dalam Islam wanita mendapatkan ditempatkan di posisi yang amat tinggi. Dimuliakan, sangat-sangat dimuliakan. Maka kalau kita ingin mengukur kemuliaan kaum pria itu sederhana. Bagaimana kita mengukur kalau laki-laki itu mulia? Sederhana. Kalau dia bisa memuliakan wanita, maka dia adalah laki-laki mulia. Maka wanita laki yang tidak bisa memuliakan wanita, maka dia rendah. Nah, kemuliaan wanita itu mencakup, kemuliaan wanita adalah mencakup perilaku-perilaku mereka yang mulia, menjaga kehormatan mereka. Maka seorang wanita yang bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan dia, maka dia adalah mulia. Tapi ketahuilah, kalau sudah dia tidak bisa menghormati dirinya, tidak semuliakan dirinya, alangkah rendahnya. Sehingga mungkin kita pernah mendengar wanita yang semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, yang seharusnya mereka punya rasa malu. Rata-rata wanita itu rasa malunya tinggi kalau selagi masih ada iman di dalam dirinya. Punya rasa malu. Akan tapi ternyata jika sudah terendahkan dia, maka rasa malu sudah tidak ada. Dan tolong doakan wanita yang seperti itu, jangan dihinakan juga. Siapakah dia? Wanita yang dengan cara yang sangat menyedihkan, rela merendahkan dirinya. Misalnya, dia hamba yang diuji oleh Allah dengan kerendahan akhlak, berada di tempat-tempat yang sunyi, kemudian dia setiap ada mobil lewat, lalu dia mencoba untuk memberhentikannya dengan harapan bisa melakukan kehinaan dengan orang yang ada di dalam mobil. Mohon maaf, mungkin kita sebut wanita yang menjual diri. Dia mengambil satu tempat yang sangat rendah. Menjual diri. Terserah sebabnya. Yang jelas bagaimana dia, yang semula sangat malu, akan tapi saat dia melambaikan tangannya menyetop orang yang lewat itu sebetulnya apa? Mengatakan kepada orang lain, tujulah kepada ini. Sesuatu yang sangat terhormat dalam dirinya. Makanya lihat, kalau sudah hilang rasa malunya, maka betul-betul sudah tidak punya rasa malu, tidak punya kemuliaan wanita tersebut. Tapi lagi-lagi kami selalu ingatkan, itu bukan untuk dihinakan. Kalau kita menemukan wanita yang semacam itu, kita perlu kasihani dia. Kita doakan. Kita doakan orang-orang seperti itu. Wanita yang sudah hilang kemuliaannya, kehormatannya. Bahkan mungkin dia bisa dijamah oleh berpuluh-puluh laki-laki. Kasihan. Hati kecilnya tidak menghendaki itu semua, akan tapi macam-macam sebab. Tuntutan ekonomi, segala macam. Akan tapi kenyataannya dia semacam itu. Dia perlu kasihani, bukan untuk kita hinakan. Bukan untuk kita hinakan. Kalau sudah wanita merendahkan dirinya, yang rusak siapa? Keluarga rusak. Bercampur aduknya nasab. Tidak kehormatan dalam sebuah rumah tangga. Dan kalau kita lihat di alam nyata, subhanallah, memang ada, mohon maaf, ini untuk bahan renungan. Ada sebuah tempat yang kalau kita mendengar ya sedih ya, akan tapi itu ada. Tempat di mana di situ berkumpul wanita-wanita yang siap melayani laki-laki yang datang ke tempat tersebut. Akan tetapi tidak sebaliknya. Hampir tidak ditemukan sebuah tempat berkumpulnya kaum pria yang menanti kedatangan wanita untuk datang ke tempat tersebut.
Hampir tidak ada berkumpulnya lelaki di sebuah tempat yang dia naudzubillah siap, biarpun banyak lelaki yang juga melakukan kehinaan. Akan tapi kenapa kok? Ini kenyataannya banyak, mohon maaf, tempat kehinaan, tempat pelacuran, tempat ini. Wanita-wanita yang berada di tempat tersebut. Nah inilah karena apa? Kegagalan kita memuliakan wanita, maka muncullah tempat semacam itu. Yang dirusak siapa setelah itu? Kaum pria. Tapi ingat, mereka bukan untuk kita hinakan. Mereka bukan untuk kita hinakan. Makanya kalau melihat orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kehinaan seperti itu, banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan mereka bukan untuk kita hinakan. Hati-hati, jangan menghinakan pelacur. Mereka bisa saja suatu ketika nanti tobat, kemudian dimuliakan oleh Allah. Akan tapi betul kita harus sedih jika kejadian seperti itu. Karena apa? Itu artinya wanita tersebut telah merendahkan dirinya dan dia menjadi rendah. Makanya jadilah wanita mulia. Kalau sudah wanita tidak bisa memuliakan dirinya, apakah akan kaum pria memuliakan dia? Kalau sudah wanita merendahkan dirinya, yang datang adalah lelaki untuk merendahkan dia. Lelaki merendahkan dia karena dia telah memulai untuk merendahkan dirinya. Sehingga dalam Islam ada aturan menutup aurat. Hei hamba Allah, wanita menutup aurat. Dengan menutup aurat dengan cara yang benar, bukan sekedar menutup bentuk warna kulitnya, akan tapi sebisa mungkin lekuk tubuhnya tidak tampak agar tidak menggoda kaum pria. Kemudian juga dilarang berduaan laki dengan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami istri. Karena apa? Di dalam diri wanita ada daya goda yang akan menggoda kaum pria sehingga menjadi sebab terhinakan wanita tersebut. Dan kalau kita amati terjadinya kehinaan itu berangkat dari di saat wanita tidak memuliakan dirinya sendiri. Kalau tampak wanita dengan baju yang terhormat, dengan perilaku yang terhormat, susah laki-laki yang berakhlak kotor untuk mencoba-coba mendekat dengan wanita tersebut. Akan tapi kalau dari awal sudah terlihat cara berdandannya adalah bukan dandanannya wanita mulia, lihat berapa banyak lelaki yang akan bersiul di saat melewati atau di saat wanita tersebut melewatinya. Jadi sebetulnya menjadikan laki-laki adalah wanita. Bukan kita menyalahkan wanita, bukan. Justru kita harus memberitahu pada wanita bahwa dirinya adalah mulia dan harus jaga kemuliaannya. Jangan rendahkan diri Anda, wahai wanita, dengan perilaku Anda. Anda akan direndahkan kaum pria. Karena apa? Kemuliaan kaum pria adalah di saat mereka bisa memuliakan Anda. Nah ini, ada menutup aurat. Tidak boleh berduaan. Nah kalau kita sering mendengar ada kisah pemerkosaan dan sebagainya, itu bagaimana kisahnya? Hampir tidak terjadi pemerkosaan di saat seorang wanita di hadapan bapaknya, anaknya, saudaranya, ada mahramnya. Biasanya di saat mau diajak berjalan berduaan dan sebagainya. Terjerumus dalam kehinaan perzinaan adalah kapan? Di saat wanita itu tidak mau memuliakan dirinya. Dan kemuliaan ini, lihat, kalau orang Arab, masyarakat Arab, dikisahkan pada zaman dulu, perzinaan adalah hina sekali. Tidak gampang orang mulia melakukan perzinaan. Sampai pernah kita kisahkan, ya, suatu ketika Sayyidina Hindun, seorang wanita yang masuk Islam waktu itu. Istrinya Abu Sufyan. Setelah masuk Islam itu bertemu dengan baginda Nabi dan Nabi mengajak berbaiat kepada wanita tersebut. Lalu Sayyidatuna Hindun bertanya, Rasulullah, berbaiat apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, berbaiatlah kalian untuk beriman kepada Allah. Baik ya Rasulullah, kami berbaiat untuk beriman kepadamu. Baiat apa lagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian agar kalian tidak mencuri. Ya Allah, berbaiat berjanji ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Berbaiat apa lagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian agar tidak berzina. Wanita itu semula musuh Nabi, tapi biarpun dia kafir, kecuali kemuliaan adalah berada di dalam penjagaan dirinya terhadap perzinahan. Wanita tersebut di saat ditanya oleh Rasulullah, dijajak berbaiat, Rasulullah, berbaiatlah kalian agar tidak melakukan zina.
Sayyidatina Hindun menjawab dengan suara yang lantang, suara yang keras. Ya Rasulullah, ataznil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang berzina orang seperti saya? Jadi dalam keyakinan masyarakat tersebut, biarpun orang kafir, selagi itu wanita mulia, susah melakukan perzinaan. Karena perzinaan bukan pekerjaannya orang mulia. Jadi kalangan orang mulia itu zina itu betul-betul gak bisa orang melakukannya. Bagaimana kok bisa? Ataznil hurratu, apakah bisa berzina? Padahal Hindun baru masuk Islam. Artinya sebelumnya di dalam kekafirannya, mereka tidak mudah dijamah oleh kaum pria. Itu wanita mulia. Maka wahai wanita, muliakan dirimu, jaga dirimu dari kaum pria. Dan kami ingatkan, biarpun wanita pria itu katanya dia seorang soleh, wali kutub segala macam, selagi itu bukan ayahmu, bukan mahram, bukan suami, hati-hati. Urusan syahwat bisa saja dia menjadi serigala. Na'udzubillah. Maka waspada. Dilarang berduaan dalam Islam karena apa? Memuliakan wanita. Kembalinya ke sana, muliakan wanita. Terjadi perzinaan, siapa yang jadi korban? Wanita. Sepanjang berjalan dakwah kita, hampir kita tidak menemukan laki-laki datang menangis karena aku telah menzinai seorang perempuan. Yang ada adalah wanita yang menjerit, menangis karena telah dizinai kaum pria. Yang jadi korban adalah wanita. Kenapa? Karena dia kurang memuliakan dirinya sehingga dihinakan oleh kaum pria. Maka ingat, pria tidak akan mulia yang tidak bisa memuliakan wanita. Wanita menangis menjerit karena kasus na'udzubillah hamil luar nikah dan sebagainya. Ini adalah problem-problem karena wanita tidak menjaga dirinya. Mestinya kalau dia wanita mulia tahu diri jika ada lelaki, kalau dia punya kemuliaan, akal cerdasnya dijalankan, dihadirkan. Di saat ada laki-laki menggoda, ingin menikmati tubuhnya, dia sadar. Nggak bisa dong, jangan main-main dong. Saya bukan orang murahan yang bisa kau rayu begitu saja. Dia cerdas, wanita mulia. Kalau ada laki-laki senang kepadanya, dia akan punya rambu-rambu. Kalau memang orang ini benar, nggak akan begini caranya. Pasti dengan cara yang mulia, akan melamar kepada ayahku. Bahkan karena wanita ini wanita terhormat, pria melamar ke ayahnya pun nggak gampang. Bisa saja membawa seorang ustadz karena apa? Ada bobot wanita tersebut. Jangan menjadi wanita murah yang ditawar di pinggir jalan. Hanya dibilang, ya aku padamu, aku sayang padamu, aku cinta padamu, tergiur lalu ngikutinya. Ketemu di Facebook, di Twitter, rendah sekali wanita semacam itu. Anda mulia wahai wanita. Jangan mau dibohongi kaum pria. Jangan mau dibohongi kaum pria. Dan ingat hai kaum pria, ingat, kemuliaanmu adalah di saat kalian bisa muliakan wanita. Ukur dirimu sendiri. Wahai para wanita, hati-hati. Begitu banyak wanita tertipu. Wanita tertipu, wanita tertipu. Dan sungguh dalam Islam betul-betul dimuliakan. Lihat saja kemuliaan wanita. Mulia, wanita mulia terlahir dari rahim ibunda dengan penuh kebanggaan karena disambut oleh ayahanda. Dia punya bapak. Tapi dalam kehidupan orang yang tidak mulia, ketahuilah, kadang seorang anak lahir bingung tahu bapaknya siapa. Bahkan mungkin kalau ditanya mungkin bapaknya banyak. Na'udzubillah. Tapi wanita mulia jelas itulah ayahku. Kemudian apa yang terjadi pada wanita tersebut? Dia akan semakin gede oleh seorang bapak dicukupi urusan rezekinya. Sampai dewasa pun oleh sang ayah dinikahkan dengan seorang pria. Maka siapapun yang berani mengambil anakku, maka dia harus mencukupinya. Artinya apa? Nafkah pindah kepada suami. Dan di saat sang wanita tersebut sudah mulai tua lalu punya anak, baginda Nabi mengatakan, di saat ditanya oleh seorang pria, ya Rasulullah, ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati. Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik dalam? Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu lagi. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu 3 kali. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Pangkat seorang ibu sangat tinggi, maka itulah mulia. Jadi kemuliaan wanita adalah di dalam budi pekertinya dan agamanya. Di dalam Islam, kecantikan wanita adalah dari akhlaknya. Tapi lihat di negeri yang tidak kenal Allah, wanita akan punya nilai kalau dia punya paras yang cantik sama dia punya keuangan. Untuk membeli laki-laki
atau kecantikannya untuk menyenangkan laki-laki. Tidak punya itu adalah nyungsep larat mereka. Tapi wanita akan mulia karena akhlaknya. Karena rasa malunya yang tinggi. Mungkin paras tidak ada, tapi dia punya iman. Masih ada yang merindukannya. Ada nilai yang tersembunyi di balik jasadnya, yaitu keimanan di dalam hatinya. Tapi di negeri yang tidak beriman, wanita ada nilainya kalau dia punya kecantikan, kalau dia punya harta untuk membeli laki-laki. Tanpa itu lihat apa artinya, karena tidak ada nilai selain daripada jasad dan zahir. Tapi dalam Islam nilai kemuliaan yang sesungguhnya adalah di dalam kepribadian seorang wanita. Batinnya keimanan wanita tersebut. Maka wahai wanita, jadilah kalian wanita mulia. Jangan rendahkan diri kalian di depan kaum pria. Dan wahai pria, kalau engkau ingin mulia, muliakan para wanita. Muliakan wanita. Suatu ketika, dialog kecerdasan baginda Nabi. Di saat seorang menyadari tentang syahwatnya yang tinggi. Lalu bertanya, ya Rasulullah, syahwatku tinggi ya Rasulullah. Izinkan aku untuk berzina. Maksudnya aku tidak kuat kecuali melakukan itu. Nabi menjawab. Diajak bicara dengan akhlaknya. Dengan akalnya. Wahai bapak, wahai pria, apakah kau punya seorang adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Apakah kau punya seorang ibu? Punya ya Rasulullah. Apakah kau punya seorang anak? Punya ya Rasulullah. Baik, aku mau bertanya kepadamu. Apakah kau rela jika ibundamu dizinai oleh seseorang? Spontan dia menjawab, tidak. Apakah engkau rela jika anak perempuanmu dizinai seseorang? Jawab, tidak. Apakah engkau rela jika adik perempuanmu dizinai seseorang? Jawab, tidak. Lihat. Akal sehat bakal nerima. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya jika engkau tidak rela jika ibundamu dizinai atau anakmu dizinai atau saudarimu dizinai, maka ketahuilah kalau engkau berzina kepada seseorang, siapa yang kau zinai? Dia adalah seorang wanita yang mungkin dia adalah ibunya seseorang atau saudarinya seseorang atau anaknya seseorang. Pasti di sana ada yang orang tidak rela seperti kau tidak rela. Mikir dia, benar juga. Kalau kita menghinakan wanita, sesungguhnya kita telah mengajari orang lain untuk menghinakan wanita kita juga. Maka kalau kita bisa menghargai wanita lain, maka mereka pun akan menghormati wanita kita. Memuliakan wanita. Nah, dalam kisah tersebut lihat. Nabi menyebutkan bahwasanya orang tersebut tidak rela jika istrinya dinodai. Karena tidak rela kalau ibunya dinodai atau adiknya dinodai atau anaknya dinodai, dia sadar dengan akhlaknya. Maka Nabi mengatakan, begitu juga kalau engkau berzina, sesungguhnya engkau telah berzina dengan ibunya seseorang atau saudarinya seseorang atau anaknya seseorang. Tidak mungkin lepas dari itu. Dan tentu ada yang marah. Mereka mengatakan iya. Biarpun selanjutan dari kisah hadis ini adalah orang tersebut ternyata masih mengatakan tidak kuat. Ya Rasulullah, aku mengerti kalau itu tidak baik dan tidak tepat, tapi aku tidak bisa meninggalkan zina ya Rasulullah. Ini adalah peringatan para ahli tarbiyah bahwasanya ternyata tidak cukup ya untuk menghindar dari kehinaan dengan akal saja. Padahal kita mengerti itu haram, itu dosa pun kadang kita melanggarnya. Akan tapi ketahuilah kedekatan seorang kepada hamba, kepada Allah, itulah yang menjadikan seorang berhenti dari kemaksiatan dan kehinaan. Apa pria tersebut? Ya Rasulullah, aku susah meninggalkan zina. Bayangkan, dengan akalnya dia bisa menerima bahwasanya zina tidak baik. Tapi ternyata dia tidak bisa meninggalkan zina. Baginda Nabi yang penuh kasih Ar-Raufur Rahim. Melihatlah kita tersebut dengan pandangan kasih sayang. Didekatkan, ditarik laki-laki tersebut kepada baginda Nabi. Kemudian diusap dadanya. Bertemulah tangan baginda Nabi ke dada lelaki tersebut. Dan tanpa disadari pandangan mata baginda Nabi masuk ke pandangan mata orang tersebut. Kemudian bergetar lelaki tersebut. Kemudian berkata setelah itu, ya Rasulullah, demi Allah mulai saat ini aku tidak mau berzina lagi. Itulah pentingnya tarbiyah. Kadang kita mengerti kebenaran adalah kebenaran.
kebatilan akan sebuah kebatilan, tapi kita susah meninggalkannya. Kenapa? Jauhnya hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah kepada semua wanita-wanita yang ingin mulia. Di samping Anda berusaha untuk menjadi mulia, maka dekatlah kepada baginda Nabi SAW dengan memperbanyak salawat agar terjaga, ya, dengan menjaga kehormatan, kemuliaan. Tapi jangan lupa dekatlah dengan Rasulullah, membacalah salawat yang serius agar kita benar-benar menyadari kemuliaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Banyak salawat kepada Rasulullah. Ini tambahan amalan sebetulnya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.